Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar pemirsa TV dan juga pendengar beserta keluarga di rumah? Semoga di pagi menjelang siang hari ini Anda senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan dalam keadaan yang selalu berbahagia. Senang sekali saya Sekar Pangesti akan kembali hadir membersamai Anda dalam program yang syarat akan kesehatan dan juga gizi. Apalagi kalau bukan di Sehati, Sehat Bergizi. Nah, di edisi gizi kali ini kita akan membahas tentang gizi dan lansia. Dan kebutuhan gizi seseorang tentunya akan berubah seiring bertambahnya usia pemirsa ya. Kemudian khususnya pada usia lanjut, mengalami perubahan yang menuntut perhatian lebih terutama dalam hal pola makan dan juga pemenuhan gizi begitu. Baik, dan kami membuka kesempatan untuk Anda pemirsa TV yang mungkin saat ini memiliki ayah ibu atau saat ini sedang bersama kakek nenek sayang ya, ini bisa untuk lebih aware lagi, bisa menanyakan pertanyaan lebih lanjut atau mungkin bisa konsultasi dan ngobrol langsung dengan praktisi gizi kita melalui line telepon di 0271 679 3000. Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Dan alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh Mbak Aulia Idris selaku praktisi gizi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mbak Lia? Sehat. Sehat. Bergradasi sehat. Ceria sekali, Mbak Lia. Baik. Senang sekali di perjumpaan seperti kali ini bisa berjumpa tentunya dengan Mbak Aulia dengan materi yang baru. Baik, ini kan terkait gizi dan lansia begitu ya, Mbak Lia. Mungkin pemirsa yang punya masih ada nenek kakek, om atau mbah gitu ya. Ini kalau diperhatikan ini kadang sering kehilangan selera makan gitu ya. Mungkin yang biasanya 3 hari sekali menurun menjadi 2 hari sekali atau sehari sekali untuk makan berat gitu ya, Mbak. Iya. Kemudian ada makanan yang menurut kita ini enak sekali gitu, tapi kok bagi beliau sudah tidak selera. Iya, bagi Mbak ini sudah atau tidak kerasa. Sudah tidak semangat betul, tidak semangat. Jadi kata-katanya bingung. Nah, Mbak Lia, apakah ini memang umum terjadi pada lansia atau hanya pada lansia tertentu saja atau seperti apa nih? Silahkan Mbak Lia. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada pagi ini, selalu semangat. Apalagi kita sebentar lagi sudah akan memperingati 80 tahun kemerdekaan. Semangatnya di mana-mana ya. Besok 1 Agustus itu ya. Sudah mulai kibarkan bendera, sudah mulai kerja bakti, sudah mulai lomba-lomba begitu ya. Semangatnya 17 Agustus itu luar biasa. Memang ditunggu-tunggu setiap tahun, atau mungkin ajang ketemu tetangga ya memang ketika 17 Agustus ya. Betul. Kerja bakti. Jadi yang biasanya nggak pernah kelihatan ini muncul semua gitu ya kalau 17 Agustus. Iya, dan ini mudah-mudahan juga semangat ini akan ada kepada kita semua walaupun kita sekarang berada di level yang lansia. Nah, sebenarnya lansia itu apa sih begitu ya? Lansia itu adalah kependekan dari lanjut usia. Dan siapa saja yang disebut lansia? Ya, lansia ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas ya. Biasanya pada usia 60 tahun ke atas itu sudah mulai ada pembagian beberapa kategori ya. Lansia yang seperti apa? Oke, lansia itu akan dibagi menjadi lansia awal. Lansia awal itu adalah mereka yang telah mencapai usia 60 tahun hingga usia 69 tahun. Itu disebut lansia awal. Kemudian ada lansia menengah. Lansia menengah itu jika mereka berusia 70 tahun hingga 79 tahun.
Nah, ada level berikutnya adalah lansia lanjut jika usianya berada di 80 tahun ke atas ya. Nah, ini disebut lansia yang sudah lanjut. Nah, masing-masing lansia ini tentunya akan ada hal-hal yang terjadi baik itu secara fisiologis, secara psikologis, kemudian secara kognitifnya, afektif, psikomotornya juga akan ada perbedaan. Nah, bersyukur kalau kita sudah sampai di usia sana. Nah, kalau sekarang masih di antara 50 tahun ke atas, kita sudah memasuki usia pralansia gitu ya. Jadi di bawah happy aja, semua juga akan pasti mengalami tahapan ini. Jangan ketakutan atau menghindari, dihadapi, dinikmati dengan penuh ketenangan dan bahagia. Karena dalam daur kehidupan manusia kita awali dari ketika prakonsepsi, konsepsi, kemudian di dalam kandungan, setelah itu dilahirkan menjadi bayi usia 1-3 tahun disebut batita, kemudian disebut balita di usia bawah 5 tahun, kemudian masuk usia sekolah, masuk usia remaja atau adolesen, kemudian sudah mulai masuk usia produktif. Nah, produktif itu artinya mereka sudah mulai pada bekerja, sudah selesai sekolahnya, sampai mereka nanti masuk ke usia produktifnya berakhir menjadi usia pralansia. Itu ya, jadi tahapannya begitu. Sampai hari ini kita akan membahas, memang ada aturan gizinya untuk lansia, ya ada. Karena memang mereka secara fisik tadi, fisiologisnya, secara psikisnya, secara psikomotornya semuanya juga sudah berubah. Nah, ini kita perlu atur, kita sesuaikan. Hal yang paling mudah, misalnya kalau orang disebut tua itu atau mulai lanjut usianya ketika dia mulai mengalami kemunduran dari produktivitas, kemunduran dari daya ingat, aktivitas yang mulai pelan ya, tidak segesit dan selincah ketika muda dahulu. Artinya kan dulu wah satset habis nyangkul nyapu halaman, habis nyapu halaman bersihkan kandang, atau habis itu nimba air di sumur ya. Kalau lansia zaman dulu kan sebegitu gesitnya. Kalau memang zaman sekarang ya masih energik untuk ke kantor atau ke tempat usaha atau bekerja ke pasar kemana saja, itu masih penuh energik. Nah, justru anehnya kalau di desa itu seperti adanya lansia itu seperti tidak berubah. Ya, life must go on aja, semuanya jalan terus. Kemarin ke sawah ya besok tetap ke sawah gitu ya. Minggu depan masih ke sawah, sebegitu energiknya. Dan memang mohon maaf biasanya yang ke sawah ini memang tidak ada yang gemuk. Semuanya kan energinya terbakar ya. Nah, ini juga salah satu ciri khas dari lansia yang memang terbiasa gesit ya. Nah, kemudian setelah ada pembagian, ada lansia awal, kemudian menengah, kemudian ada lansia lanjut. Salah satu karakteristik lansia itu secara fisik, apa itu? Secara fisik ya, fungsi tubuhnya mulai terjadi penurunan kekuatan otot. Biasanya, wah bisa ngangkat-ngangkat, sekarang agak dikurangi bebannya mungkin ya. Oh, biasa ngangkat sekarung, sekarang mungkin cukup bisa setengah karung sudah menggeh-menggeh. Nah, ini jangan dipaksa Bapak, Ibu, Akung ya. Memang sudah kekuatannya menurun ya kita sesuaikan. Karena secara fisik kita memang sudah tidak mumpuni lagi seperti halnya ketika kita muda dulu. Jadi kita menyesuaikan. Kemudian dari faktor keseimbangan. Nah, sudah Akung itu paling mudah terjadi adalah kasus jatuh, kepleset. Karena memang apa? Ada faktor keseimbangan yang sudah mulai berkurang. Kemudian selain itu juga keseimbangan dan mobilitas berkurang. Bagaimana dengan perubahan mental? Nah, ini ke mental ini biasanya penurunan kognitif. Artinya biasanya memorinya juga sudah mulai berkurang, suka lupa, mungkin mau ngomong apa gitu mikirnya lama. Ya, atau ya. Jadi kalau masih muda aja udah lupa itu udah PR. Jangan-jangan itu sudah mau menuju tua. Ya, itu bisa diasah Mbak. Oh, iya. Pokoknya kita harus
rajin ngasah otak biar tidak mudah lupa. Nah, ada dalam Islam yang sebetulnya itu sudah diajarkan dari awal dan itu mencegah penyakit pikun atau lupa. Iya, membaca Al-Quran, kemudian menghafal. Nah, itu sebetulnya salah satu cara ketika kita mengurangi unsur lupa ketika nanti lanjut usia. Jadi kalau sekarang sudah mulai banyak menghafal, mulai banyak baca Quran, kita murotal dengan banyak auditori, mendengar, itu insya Allah nanti proses kepikunan itu tidak ada. Seperti kita lihat misalnya Anwar Ibrahim ya, Perdana Menteri Malaysia itu kemarin tuh baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Beliau masih jadi Perdana Menteri di Malaysia dan masih aktif berpikir, masih banyak kegiatan. Nah ini sebetulnya ketika negara itu semakin maju, itu mereka tidak mengenal istilah pensiun. Justru ya, semakin lanjut usia seseorang, semakin matang dia secara psikologisnya, semakin banyak juga memorinya terisi, dan itu tidak akan pernah mudah lepas. Artinya dia betul-betul menguasai materinya, betul-betul makin tua, makin pinter, makin ngotot. Nah itu berarti, Mbah Kungku keren ya. Ya itu kita akan ingin menjadi kakek nenek yang keren. Artinya apa? Saya melihat contohnya salah satunya seperti Mbak Aulia juga nih. Terus sampai saat ini lansia. Tapi belum lansia sih. Itu tipsnya apa kalau dari Mbak Aulia? Apakah memang itu ada unsur dari budanya yang memang sering belajar atau sering karena ketika besar? Setiap saat kodrat kita itu kan banyak melihat, banyak mendengar. Kalau sekarang banyak membaca gitu ya. Dengan membaca itu kita seperti menggenggam dunia. Artinya ya, padahal saya sejak muda itu tidak nonton TV, Mbak. Nah itu waktu itu memang tidak punya kesempatan untuk nonton TV. Waktu saya katakan waktu kuliah karena di asrama tidak disediakan TV, begitu. Kemudian lulus dari kuliah, pagi saya bekerja. Kemudian malamnya saya bekerja di radio, kan nggak sempat nonton TV juga. Nah, kebiasaan tidak nonton TV itu ternyata terbawa sampai sekarang. Jadi tidak ada misalnya duduk saya melihat sesuatu diam itu tidak terjadi dalam kehidupan saya. Saya cenderung suka auditori. Jadi saya menyetel mungkin dengan radio mendengarkan mau kajian mau apa saja, sistemnya saya mendengar. Ketika mendengarnya itu intens, lama-lama kita akan jadi ngerti gitu. Kita akan jadi hafal. Kemudian ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama satu kebiasaan yang mungkin saya juga suka, ini tipsnya dari ibunya teman saya juga, suka ngisi TTS. Oh iya, teka-teki silang itu. Makanya saya paling gregetan kalau itu tidak nyambung. Atau ada satu jawaban yang belum ketemu itu, waduh saya penasaran bisa bertahun-tahun. Tapi kalau biasanya dulu itu masih ada harian, misalnya di radio setiap hari Kamis itu ada harian, waktu itu namanya Republika ya, kita langganan itu. Jadi nomor 1 yang saya buka adalah TTS-nya, saya tunggu itu mana hanya seminggu sekali begitu. Cepet-cepetan ngisi dulu gitu ya. Nanti kalau yang nggak bisa ya saya tinggal gitu. Jadi memang sudah terbiasa membiasakan kita tuh suka main tebak-tebakan, suka ini. Tinggi juga. Artinya kalau zaman sekarang jadi disebutnya kepo itu ya. Pengen tahu, tapi pengen tahu yang positif. Itu juga sekarang itu kan misalnya waktu itu ya nonton TV itu Discovery Channel ya. Jadi tentang pengetahuan tentang planet, kehidupan di bawah laut, kehidupan ini, sejarah tentang Islam, sejarah ini semua. Itu membuat kita itu seperti ensiklopedi itu tergenggam. Jadi sampai sekarang sudah tua juga adanya selalu penasaran, selalu ingin tahu. Mungkin ada satu kebiasaan saya itu kalau nanya itu suka nekes-nekes. Kalau zaman sekarang itu ditanyanya itu kalau nanya sampai harus detail gitu ya. Mungkin ibu saya sampai kewalahan menghadapi pertanyaan-pertanyaan saya. Akhirnya saya sudah, Bu, nanti gimana Bu? Nanti ibu saya lama-lama gini, boleh pakai nak takon kok wartawan gitu ya. Ini sebetulnya orang tua nggak boleh loh jawab kayak gitu. Oh ya nak, coba nanti ibu tanya
Dulu ibu jawab, tapi sekali-kali jangan kita bohong ke anak ya kalau kita nggak tahu. Nanti ya dicari jawabnya ya. Ini sekarang ini belum tahu nih gitu. Kita cari jawabannya. Tapi mungkin ya namanya orang tua zaman dulu begitu ya. Mungkin sudah ibaratnya patah arang menghadapi anaknya, mungkin kritis, terlalu banyak tanya begitu. Sementara beliau sendiri tidak punya kemampuan untuk menjawab. Jadi kayak wartawan begitu. Oh kalau nggak nanya kayak polisi. Dan memang besarnya ternyata jadi dunia gitu ya Mbak Lia. Ya mungkin jadi banyak kepengen tahu, tapi kepengen tahu ya mungkin yang apa ya. Kalau sudah terjawab itu udah lega. Kalau tidak terjawab itu akan terus terbawa penasaran. Nah, ini mudah-mudahan kalau sudah sepuh sekarang kita juga akan selalu mengingat keadaan ini untuk juga akan membawa kebiasaan ini setiap saat. Dan biasanya sayang ini kan sekarang sudah paperless, sudah tidak ada surat kabar. Jadi orang itu sudah aku udah nggak bisa baca koran. Kalau dulu itu kayak wajib. Nah, sekarang nggak ada koran, adanya online. Nah, ini kasihan untuk aku. Mungkin kita sediakan aja smart TV, jadi di situ bisa terbaca dengan jelas atau malah dengan bantuan narasi. Jadi itu juga akan selain gambar, ada narasinya di sana akan lebih. Oh iya ya, Nduk, ternyata sekarang ada gempa ya. Oh, gempanya besar ya. Oh, ada tsunami ya. Nah, itu akan menjadi wahana yang bagus untuk para lansia untuk saat ini. Mengikuti perkembangan juga ya tadi Mbak Lia Iya. sampaikan smart TV begitu ya. Baik. Lalu nanti kita akan sambung perbincangan kita di segmen kedua. Izin untuk break sejenak Mbak Lia. Baik pemirsa TV dan juga pendengar, masih kami buka kesempatan untuk Anda dapat bertanya, konsultasi, bahkan ngobrol langsung dengan Mbak Aulia Idris melalui line telepon di 02716793000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553000. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Sehati Sehat Bergizi. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam Sehati Sehat Bergizi dengan tema Gizi dan Lansia bersama Mbak Aulia Idris. Dan kami juga masih membuka kesempatan sebanyak-banyaknya untuk Anda dapat bertanya, konsultasi dan ngobrol langsung dengan Mbak Aulia Idris melalui line telepon di 02716793000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553000. Masih kita lanjutkan bersama Mbak Aulia Idris. Baik Mbak Aulia, sebelum kita melanjutkan ke materi ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa di 2553000. Kita bacakan lebih dahulu Mbak Lia. Dari Bu Yatmi di Semin Gunung Kidul, Yogyakarta Mbak Lia. Ini saya berusia 55 tahun, lutut sering nyeri dan makanan apa yang harus saya hindari Mbak Lia? Terima kasih. Justru dihindari ya. Ibu usia 55? 55 tahun. Iya Ibu, nah ini kemarin bahwa mulai terjadinya osteoartritis, osteoporosis, pengeroposan tulang. Ibu putranya berapa? Nah, salah satu cadangan tulang wanita itu juga digunakan untuk membentuk tulang belulang janin atau anak yang kita kandung. Jadi kalau memang cadangan kita cukup, insya Allah kita tidak akan mengalami gangguan tulang, terutama sakit lututnya udah mulai kertek-kertek dan lain sebagainya ya, mulai terjadi kaku sendi dan sebagainya. Nah ini bisa ditingkatkan dengan konsumsi cadangan kalsium sejak muda. Untuk anak perempuan, kemarin saya sampaikan dalam acara di Sukoharjo itu minum susu sejak bayi sampai usia 13 tahun tanpa putus, itu untuk anak perempuan supaya dia bisa memenuhi cadangan kalsium di dalam tubuhnya. Nah nanti tujuannya adalah jangka panjang tidak terjadi gangguan tulang belulang yang lemah ketika kita sudah dewasa. Nah ini sudah terjadi ya Ibu, jadi sudah mulai sakit, Ibu bisa ngunjuk susu pagi sore ya. Kemudian juga mulai banyak aktivitas. Semakin Ibu tidak menggerakkan lutut karena sakit, maka sakitnya akan semakin parah. Jadi salah satu caranya itu seperti tulang kita itu nggak nyangkut Bu. Jadi begini ya. Nah ini seperti ada perlengketan di atas tulang ini ya. Terjadi jaringan ikat di sana. Sehingga yang namanya engsel ini tidak bisa bergerak dengan leluasa atau kadang malah nyangkut.
Nah, keadaan ini yang kalau digerakkan akan menjadi semakin sakit. Nah, pada kondisi ini biasanya akan disarankan ditangani oleh dokter saraf, kemudian juga ada terapi. Nah, fisioterapinya ini yang lama, bisa dengan disinar, bisa dengan ditambah disuntik, bisa dengan okupasi terapi, latihan, bisa dengan exercise. Tapi kalau sudah terjadi biasanya tetap konsultasi ke dokter, nanti ditambah vitamin seperti cadangan untuk kalsium, kesehatan tulang. Untuk minuman kita bisa dari susu ya, terutama susu skim, dan ibu latihan yang ringan-ringan ibu. Jadi karena lututnya sakit, usahakan olahraganya tidak berdiri atau tidak berlari. Karena semakin ibu berdiri artinya lutut kita harus menopang tubuh yang berat ke atas. Hampir lebih dari 60% berat badan manusia itu ada dari pinggang sampai ke atas. Jadi berat sekali. Kalau berat kita 60, lebih dari 30 kilo itu dari pinggang sampai kepala. Itu harus ditopang oleh lutut kita. Semakin banyak ibu aktivitas berdiri, maka akan semakin berat beban dari lutut kita. Atau ibu banyak berjalan. Olahraganya apa, Bu? Olahraganya di tempat sambil duduk. Apa saja? Jalan di tempat. Nah, ini kakinya digerakkan terus seperti berjalan tapi ibu sambil duduk. Terus 15 hitungan 3 kali ya, pagi sore. Kemudian juga tumit itu digerakkan ya, begini. Terus digerakkan, naik turun tapi ibu sambil duduk. Kemudian untuk lutut kita juga sudah mulai senang banyak dengan istilahnya sekarang beban, Bu. Jadi kita beli semacam rubber, karet, nanti dia itu bisa molor begitu. Itu untuk melatih kekuatan otot, baik itu tangan atau juga kaki. Atau bola yang kasar, bola karet itu nanti diremas. Itu tujuannya apa? Mengatasi tangan yang mungkin sering kesemutan. Nah, ini adalah masalah-masalah pada lansia di mana dia sudah mulai mengalami kemunduran syarafnya, kemudian juga mulai terjadi penurunan fisiknya, kekuatan makin lemah, tapi kita tetap harus melatihnya. Ibu tetap olahraga ya Bu, olahraganya tidak berat, tapi harus rutin. Setiap bangun tidur, misalnya habis subuh, kemudian juga ketika sudah sore nanti juga gerak lagi. Insya Allah dengan semakin digerakkan, maka oli atau peluma sendi ini akan dihasilkan. Akibatnya apa? Kalau peluma sendinya dihasilkan, maka tidak terkunci lagi. Gerakan ini lama-lama akan menjadi semakin ringan. Ibarat engsel pintu yang berkarat tidak dipakai, ini diminyaki, Bu. Begitu diminyakin, dia akan semakin mudah bergerak. Ini saran yang banyak dilakukan oleh dokter fisioterapi ya, rehab medis, dokter saraf untuk kita lansia, pralansia mulai sering melatih diri dengan olahraga ringan. Tangan selalu digerakkan, persendian selalu digerakkan. Ini jari-jari ini kenapa kebas? Ini semakin kita tidak gerakkan. Jadi biasanya sudah tidak ada aktivitas, sudah pensiun, tidak menulis, tidak beraktivitas. Tapi kalau nenek-nenek kita dulu di desa kan terus beraktivitas. Ya nyapu, ya di kebun, ya panen, ngiketin padi, kemudian menyiangi rumput di sawah, di kebun. Ini tangan selalu digerakkan, akhirnya nggak kaku. Tapi kalau kita sekarang semakin mengurangi aktivitas, sudah pensiun dan lain sebagainya, akibatnya ini akan terjadi kaku otot. Kaki juga demikian. Jalan Ibu, jalan ringan, keliling rumah atau keliling kebun, keliling sawah, 1 putaran, 2 putaran. 15 menit sehari, istiqomah 15-30 menit setiap hari selama 1 minggu atau minimal 5 kali dalam seminggu. Ini sudah akan sangat menjaga kesehatan lutut dan juga persendian kita. Demikian Ibu, semoga selalu sehat. Amin. Iya, berarti lebih baik memang tetap bergerak gitu ya daripada tidak bergerak sama Sekarang sekali. yang jadi walaupun masalah merasakan ketika sakit. tidak bergerak, Mbak. Justru itu. Masih muda-muda juga sakit. Karena sudah kurang semakin tidak banyak gerak. bergerak. Oh baik. Kemudian tadi dari Bu Yatmi ada susulan
data Mbak Lia itu, bahwa Nci? anak saya 3, kemudian pekerjaannya menjadi asisten domestik di dalam sebuah rumah tangga begitu. ART. Ya. Jadi ibu ini memang sudah terbiasa bergerak, tapi memang harus perlahan ya Bu ya. Tadi vitamin, banyak minum susu. Kemudian gerakannya memang tidak harus cepat Bu. Sekarang juga harus alon-alon, tapi tetap bergerak. Ada semacam senam-senam ringan ya. Jadi kita olahraganya sudah bukan yang aerobik, loncat-loncat. Itu terlalu capek karena kan lututnya sakit. Iya. Untuk menopang berat badan, kadang-kadang berat kita ya kalau 60, kalau 100 gitu ya. Jadi ini kan semakin berat badan seseorang, maka beban lutut juga akan semakin berat. Makanya kalau ibu-ibu yang langsing-langsing itu wah bersyukur Bu. Berarti beban lututnya tidak akan terlalu berat. Nanti kita jaga terus, ibu tetap banyak olahraga dan alhamdulillah dari tubuh ibu yang sekarang sedang sakit ini sebetulnya telah dihasilkan 3 rangka manusia pada putra putri ibu yang sekarang sudah tumbuh itu. Pertama kali cadangan tulangnya diambil dari ibunya. Kan kenapa kalau ketika hamil atau setelah hamil itu akan terjadi sakit gigi, sakit tulang? Itu karena untuk membuat tulang bayi dan gigi bayi diambilkan dari cadangan kalsium pada ibunya. Jadi supaya nanti ketika mengandung atau mungkin putra-putrinya mau hamil, menantunya dicekoki susu dari sekarang. Supaya apa? Nanti ketika sudah hamil tidak ambil cadangan tulang ibunya, tetapi bisa diambilkan dari cadangan kalsium yang memang sudah disiapkan dari makanan sumber kalsium. Contoh ikan laut, kemudian ikan yang dimakan bersama durinya, contoh ikan teri, ebi, udang, bandeng, presto, ayam presto. Ini yang dimakan dengan tulang itu artinya cadangan kalsiumnya sudah Oh, maksudnya kayak udang ebi gitu ya? Ebi, ya itu kan kadang nggak dikupas ya, tapi ada juga sih ebi yang dikupas, tapi rebon ya. Kalau yang tidak dikupas itu rebon tipis-tipis. Berarti sebetulnya bandeng itu nggak masuk ya? Nggak terlalu masuk? Tapi sekarang di presto Mbak, kasihan ya kucing ya. Sekarang duri ikan pun ini, tapi kita bagus kok untuk manusia, cadangannya bagus. Kemudian kalsium juga tinggi terdapat pada agar-agar laut. Oh, agar-agar rumput laut itu sumber kalsiumnya tinggi. Semua yang berasal dari laut itu bagus. Atau mungkin kepiting soka, kepiting yang sedang ganti kulit, yang dimakan bersama kulitnya, udang yang dimakan bersama kulitnya, lobster, kemudian apa ya, kalau krustase, kerang kita nggak makan kulitnya ya, aneka ikan yang kita makan bersama tulang mudanya ya, seperti ikan hiu. Iya, baik, sudah ada telepon yang masuk dari pemirsa Mbak Lia, kita terima terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa, dari mana Ibu? Ibu Martis dari Nguter. Ibu Tati dari Nguter, J. Baik, silahkan. Dari Nguter. J, baik, silahkan Ibu. Nggih, pangapunten matur nuwun. Duli ya. Niki badhe matur. Di rumah ada treadmill, usia saya 56. Kalau dipakai olahraga seusia saya, baik apa enggak? Matur nuwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, treadmill itu berarti yang bannya berjalan, baik itu dengan listrik atau tidak dengan atau listrik. Manual gitu ya. Itu melatih aktivitas jalan kaki Bu. Hanya kita tidak perlu keluar rumah ya, statis di dalam rumah. Bisa Bu buat latihan, tapi speednya diatur. Tidak perlu yang terlalu cepat sampai Ibu ngos-ngosan. Pelan aja Bu, bertahap. Nanti Ibu pemanasan dulu ya Bu ya. Jadi tidak langsung ngebul. Jadi sebelum treadmill, Ibu harus ada pemanasan, pelenturan, stretching ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian noleh kanan, noleh kiri. Itu melenturkan tulang.
Tujuannya apa toh pemanasan itu? Supaya tidak terjadi cedera, ya. Kadang-kadang kan kita habis olahraga malah pegel semua, Mbak. Nah, itu karena kita tanpa pemanasan. Jadi treadmill saya, Ibu, sepeda statis juga saya, tapi nanti kalau memang lututnya cederanya parah, harus dikonsultasikan dahulu dengan dokter yang khusus menangani masalah ini. Biasanya dokter ini dokter fisioterapi medis, gelarnya KFR, ya. Itu ada dokter titik-titik KFR. Nah, ini berarti dokter yang akan melatih ketika ada gangguan gerak pada anggota tubuh kita. Demikian Ibu, semoga selalu sehat dengan latihan olahraganya. Tidak terlalu lama, 15 menit sampai 30 menit, tapi istiqomah setiap hari ya Bu ya. Baik, sebaiknya sebelum olahraga mengonsumsi apa atau apa yang harus dihindari begitu Mbak? Yang tadi Ibu Tati lakukan. Ibu Tati ya. Olahraga ya, kita karena olahraga itu kan keringetan gembrobios ya Bu ya. Jadi kita akan banyak kehilangan cairan tubuh melalui keringat dan elektrolit. Itu akan sangat baik Ibu minum air putih. Bukan es teh. Bukan es teh, iya. Boleh es teh tapi es tehnya tawar. Jadi Ibu tetap minum air putih. Kalau ada di rumah ada degan, pakai air kelapa juga bagus. Gitu ya Bu ya. Baik, Mbak Aulia, terima kasih atas jawabannya. Untuk para pemirsa yang tadi sudah bertanya, semoga apa yang disampaikan Mbak Aulia ini dapat diterima, dipahami, dan juga bermanfaat begitu ya. Baik, ada lagi pesan di 2553000 dari Ibu Giarti atau Ibu Tati di Nguter 3. Oh iya. Ini saya berusia 46 tahun, saya merasa sudah kecanduan susu. Kalau tidak minum susu lemas, bahkan saya tidak khawatir kalau tidak makan nasi, Mbak Lia. Oh iya. Kemudian apakah saya benar-benar kecanduan susu ya? Padahal kemarin minum susu dibatasi. Dan saya juga tidak suka buah. Makan buah serasa sesak nafas atau nafas tidak beraturan. Itu dari dulu tambah sekarang qadarullah sakit kanker polip bekas selang NGT, NGT, dan pita suara saya lumpuh. Dengan keadaan ini apakah ini tidak apa-apa panjang Mbak Lia? Tidak apa-apa, semakin jelas. Baik, dengan keadaan ini apakah jangka panjangnya nanti saya tidak apa-apa ya dengan kebiasaan tersebut? Dan apakah saya benar-benar kecanduan? Tapi benar kalau tidak minum susu itu saya lemas menjadi lemas. Ya, bagaimana solusinya begitu? Ibu Tati. Ibu Tati, ya. Allahumma asfi Ibu, semoga Ibu diberikan kekuatan, kesabaran, dan sakit ini menjadi kafaroh. Amin. Ibu tetap sabar, berjuang, ikhtiarnya dimaksimalkan. Nah, ini Ibu ini bagus kecanduannya, kecanduan susu. Tapi ingat Ibu, susunya susu yang bagaimana? Nah, apakah saat ini Ibu juga di bawah pantauan dokter onkolog ya, untuk dokter ahli kanker, kemudian juga pada kondisi orang sakit kanker itu sel tubuhnya kan banyak yang mati atau rusak. Nah, dalam tubuh kita ataupun lansia, sel yang rusak atau mati itu harus diganti. Dia akan tumbuh lagi. Contoh paling mudah dalam tubuh kita terjadi pertumbuhan itu adalah ketika rambut kita rontok, dia tidak jadi gundul, tapi kita akan tumbuh rambut baru. Begitu juga kuku. Kita potong kuku, maka nanti akan tumbuh kuku baru. Nah, ketika Ibu ini sakit, maka digantikan oleh protein dari susu. Ibu merasa kenyang dari susu? Ya Ibu, karena protein susu itu juga menghasilkan kalori. Sama hasilnya sama dengan Ibu makan nasi. 4 kalori per 1 gram karbohidrat. 4 kalori per 1 gram protein. Nah, proteinnya didapat dari mana tadi? Dari susu. Tapi saya mohon izin bertanya, susunya susu apa Ibu? Jadi untuk Ibu karena usianya sudah di atas 40 tahun, nanti tanyakan kepada dokter, apakah harus whole milk, utuh antara susu full cream dengan susu skim, atau susu yang hanya mengandung protein saja, yang kita kenal dengan istilah susu skim untuk penyembuhan penyakit, penyembuhan luka, pertumbuhan sel-sel, itu biasanya susu skim, atau kita minum susu full cream yang betul-betul gurih, warnanya kuning, rasanya lebih enak. Susu skim itu rasanya nggak enak, tapi justru harganya mahal, tapi fungsinya sangat bagus untuk tubuh. Bisa menggantikan peran nasi ya, tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ibu sudah kenyang dengan susu boleh, tapi serat tetap harus Bu.
nanti pada usia lanjut itu juga akan terjadi masalah kesulitan BAB atau kita kenal dengan istilah konstipasi. Kok jadi makin susah ya ke belakang? Coba Ibu ingat-ingat, Ibu sehari ngunjuk air putihnya berapa mili? Ya, kemudian Ibu sudah cukupkah mendapatkan konsumsi serat? Dari mana? Dari sayur, dari buah, kemudian juga dari biji-bijian, kacang-kacangan. Nah, ini juga akan bagus. Keseringan minum susu tidak apa-apa selama Ibu tidak alergi, tidak ada laktointoleransi atau terjadi diare, dan yang penting lagi minum susu tanpa ditambah gula. Plain ya Bu ya, insya Allah ini ya bagus. Kecuali pada kondisi tertentu, misalnya ada kelainan penyakit dalam yang lain sehingga kita harus membatasi protein, maka kita juga harus berhitung lagi. Demikian Ibu, semoga dengan sakit ini, dengan konsumsi makan yang bagus, banyak makan sayur, buah ya Bu ya, ditambah sayur, buah, kacang-kacangan, jagung rebus, mungkin ubi rebus, ditambah tetap minum susu, insya Allah Ibu kebutuhan serat juga akan tercukupi. Digado saja Bu, misalnya dahar pecel, gado-gado, selat, kemudian juga aneka salad dan lain sebagainya, atau buah murni ya, tidak diproses apapun, buah segar, pisang, pepaya, melon, jeruk, mangga, belimbing, kemudian jambu air, itu semua akan sangat bagus, dan sebaiknya membatasi buah-buahan yang manis, contoh nangka, duren, kemudian juga apalagi ya, kelengkeng, leci, rambutan, ini sebaiknya kita batasi. Yang lainnya insya Allah cukup, termasuk Ibu jika suka dahar pisang atau pepaya, melon, belewah dan lain sebagainya. Demikian Ibu, semoga selalu sehat. Baik, kemudian di pertanyaan berikutnya Mbak Aulia, ini ibu saya berusia 75 tahun, gejala pengapuran kaki yang diserang tumit. Kalau buat jalan itu sakit. Iya. Dan gizi apa yang cocok untuk diminum dan juga dimakan untuk ibu saya? Ibunya gemuk enggak? Tidak disebutkan. Nah, biasanya kalau ditumit sakit itu biasanya terjadi pada mereka yang berat badannya lebih, atau kita kenal dengan istilah plantar fasciitis. Itu sakit, ada semacam tulang di telapak kaki bawah itu kalau dipakai napak, terutama bangun tidur, itu seperti ada pisaunya, sakit. Oh iya, sakit banget ya Allah gitu. Nah itu biasanya Ibu ya memang untuk sementara ketika sakit jangan jalan dulu. Kemudian menghindari bahan makanan yang tinggi purin. Apa itu tinggi purin? Kerang, kepiting, udang, sumber laut, itu sementara dibatasi. Kemudian juga kacang-kacangan itu juga dibatasi. Yang tinggi purin juga emping dan lain sebagainya, ini sudah dibatasi ya Bu, dan melinjo. Nanti insya Allah kita dengan mengatur pola makan kita, Ibu juga akan semakin baik kondisinya. Obatnya nanti ada dari dokter dikonsulkan, dan yang jelas harus banyak minum air putih. Ini memang agak lama sakitnya, sakit sekali iya, nanti akan diparingi pereda nyeri, dan ada obat yang akan dipantau langsung oleh dokter. Hindari tadi kaldu yang pekat, kaldu ceker, kuah soto, kuah bakso, untuk sementara kita cut dulu. Dari tulang-tulangan yang pekat harus kita hindari. Sayur yang bening-bening aja Bu ya, misalnya bening, bayam itu juga biasanya juga agak memicu sakit. Sawi hijau, sawi putih nggak apa-apa. Kemudian pokcoy itu bisa, wortel, buncis bisa. Semoga Ibu bisa mengurangi rasa sakitnya, dan yang penting kacang untuk sementara stop dulu ya Bu. Intinya transisi kemudian berpindah untuk ke sayur bening, kemudian tadi juga sayur-sayur hijau, sop gitu ya. Ini kalau misalnya dikonsumsi tiap hari bukan berarti mau hemat gitu ya, tapi carinya sehat ya. Justru lebih baik itu. Lebih baik. Airnya cukup, sayurannya cukup, dan dia juga tambah sayur-sayurannya pasti cukup. Baik, Masya Allah, Mbak Aulia antusias sekali hari ini, tapi nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah Mbak, ini sepertinya belum selesai. Baik Mbak Aulia, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan hari ini, ilmunya secepat itu, Masya Allah. Sehat selalu untuk Mbak Aulia, kesayangan kita. Semoga
nanti bisa berjumpa pastinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah bersama kami dalam program Sehati Sehat Bergizi. Dan jangan lupa selalu saksikan Sehati setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.